1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Di dalam ayat ini kita melihat ada satu pernyataan atau satu kebenaran. Dikatakan tetapi yang benar, berarti ayat-ayat di atasnya ada yang tidak benar. Nah, inilah saudara-saudara yang akan saya sampaikan. Ada yang benar, ada yang tidak benar. Ada jalan pikiran yang benar, ada jalan pikiran yang salah. Ada pendapat yang benar, ada pendapat yang salah. Ada perasaan, pengertian yang benar, tetapi ada perasaan ataupun pengertian yang tidak benar. Hal ini perlu kita mengerti, karena kalau cara berpikir kita salah, pengertian kita salah, perasaan kita salah, maka itu akan membawa kepada kesalahan-kesalahan yang lebih jauh. Bahkan tidak jarang kita akan kehilangan banyak berkat karena kita salah. Salah dalam berpendapat, salah dalam kita berpikir, salah kita menyangka, salah dalam berperasaan dan sebagainya. Sebelum kita menginjak lebih jauh, saya akan berikan beberapa contoh yang salah dulu. Coba kita baca di dalam Keluaran pasal 17 ayat yang ketiga. Hauslah bangsa itu akan air di sana, bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami dan anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Coba saudara perhatikan perkataan bangsa Israel ini. Jadi saat mereka mengalami satu masalah di mana mereka tidak mendapatkan air di padang gurun. Memang ini adalah masalah yang cukup serius. Kalau di padang gurun kehabisan air lalu tidak mendapatkan air, ini memang saudara-saudara hal yang cukup serius. Tetapi kita lihat bagaimana persepsi bangsa ini terhadap Tuhan, terhadap Musa. Mereka berkata, mengapa kok kamu bawa kami keluar kalau cuma untuk membunuh kami? Lebih baik kami mati di tanah Mesir. Jadi mereka salah berpikiran, salah berpendapat, salah persepsi tentang Tuhan. Mereka menganggap Tuhan itu Tuhan yang tidak baik karena Tuhan sudah membawa mereka keluar, tetapi Tuhan tidak memberi mereka air. Nah, saudara-saudara, perkataan semacam ini kalau kita baca di dalam Keluaran maupun Bilangan, ini terus dikatakan berulang-ulang oleh bangsa Israel. Nah, saudara, coba kita lihat ayat yang ke-7. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Jadi ternyata mereka tidak berhenti sampai di situ. Mereka bahkan sempat meragukan apa benar Tuhan itu ada. Padahal mereka baru saja mengalami mujizat, bukan? Mereka dengan mata kepala sendiri melihat bagaimana Tuhan menghukum orang-orang Mesir. Bagaimana Tuhan membelah laut dan sebagainya. Tetapi toh mereka juga masih berpikiran salah, berperasaan salah, persepsinya salah terhadap Tuhan. Bahkan mereka meragukan kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Nah, inilah yang saya maksud tadi. Kalau kita punya pemikiran yang salah, kita punya pandangan yang salah, kita akan salah. Bahkan kita akan kehilangan berkat. Dan kenyataannya bangsa Israel kehilangan berkat. Seharusnya mereka bisa menikmati tanah Kanaan. Mereka harus tertunda sekian puluh tahun dan anak-anak mereka lah yang bisa menikmati. Nah, satu contoh lagi saudara-saudara, di dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya. Lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dengan demikian menyembuhkan penyakit kusta. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Naaman, dia cari kesembuhan, dia sudah dekat dengan kesembuhan,
Tinggal melangkah satu langkah saja, dia sembuh. Dia terima mujizat. Tetapi dia berpikiran salah, saudara. Persepsinya salah, pandangannya salah, perkiraannya salah. Dia pikir kalau aku datang, tentu nanti nabi atau siapapun juga dia yang katanya bisa menyembuhkan aku, pasti dia akan keluar. Lalu paling enggak gimana caranya ya. Dia pikir seperti dukun-dukun di Damsyik, lalu kira-kira aku dijamah. Nah, ini perkiraannya dia. Tapi ketika dia datang, ternyata yang nemu itu pegawainya Elisa. Cuma ngomong, Naaman, katanya Nabi Elisa, Bapak Naaman pergi mandi di sungai Yordan, jebur 7 kali. Dia salah. Hampir saja dia kehilangan berkat. Untung saudara-saudara, dia masih punya penasehat yang baik. Nah, penasehat itu penting. Makanya suami-suami jangan remehkan istri. Penasehat suami yang terbaik itu istri. Kadang-kadang suami karena gengsi, karena merasa diri dia paling hebat, lalu dia remehkan, kita bisa keliru jalan. Untung Naaman dia masih dengar nasihat. Meskipun dia seorang jenderal, seorang pemimpin, tapi rupanya dia hatinya itu masih netral, masih terbuka. Dia bisa menerima nasihat. Dia pikir iya betul juga ya. Wong cuma suruh nyebur tok, apa sulitnya? Dia terima mujizat, haleluya. Tapi di sini kita lihat kesalahan dalam kita berprasangka, berpikiran itu seringkali menjadi penghalang berkat. Penghalang dari pertolongan Tuhan. Paulus berkata, yang benar ialah. Berarti ada yang tidak benar. So itu yang tidak benar kita akan buang jauh-jauh dari kehidupan kita, dari pikiran kita, dari perasaan kita. Tetapi kita mau rangkul yang benar. Ada 3 hal yang akan saya sampaikan. Apa yang benar dan yang tidak benar. Pertama-tama, mari kita kembali kepada ayat pokok kita. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 20 itu. Di sini ada pernyataan yang benar, yang menjadi dasar daripada iman Kristiani. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Kalau saudara mau merenungkan ayat ini akan berbicara banyak sekali saudara dalam kehidupan kita. Tapi satu hal yang akan saya sampaikan, bahwa kita mempunyai Tuhan yang hidup. Haleluya. Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus bukan sekedar tokoh sejarah yang sudah mati, dikubur. Nah, saudara, dikatakan oleh Rasul Paulus dengan jelas, yang benar, Yesus Kristus sudah dibangkitkan. Artinya Tuhan yang kita kenal, Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, Dia adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa. Haleluya. Oh, haleluya, bangkitkan iman saudara. Saudara, kita mempunyai Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati, bukan Tuhan yang terbaring, di mana kita harus datang berziarah, memberikan bunga, berdoa di kuburannya. Tidak, tetapi Dia adalah Tuhan yang hidup. Dia hidup, haleluya, haleluya. Karena Dia hidup, kita dapat menghadapi hari esok, haleluya. Kadangkala orang bertanya kepada kita. Coba kita baca Mazmur 115 ayat 2 dan 3. Orang yang tidak mengerti, dia bertanya demikian. Ayat 2 dan 3. Mengapa bangsa-bangsa akan berkata, di mana Allah mereka? Kadang-kadang orang Kristen juga ditanya, di mana Allahmu? Di mana Yesusmu? Tapi apa yang dikatakan oleh ayat ini? Allah kita di sorga dan Dia melakukan apa yang dikehendakinya. Dengan lain kata, Allah duduk di sorga dan Dia memegang kedaulatan. Dia punya kuasa penuh. Dia mau melakukan apa, itu terserah Dia. Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh dengan kuasa. Seringkali saudara-saudara, bukan cuma orang yang tidak percaya. Kadang-kadang kita pun yang sudah percaya, kita bisa bertanya-tanya, Tuhan itu ada apa enggak sih sebenarnya? Kadang-kadang waktu kita mengalami masalah yang berat, kita bisa ragu, kita bisa bertanya, kita bisa berpikir, sebenarnya Tuhan itu nyata enggak sih? Tapi mari segala pikiran-pikiran itu kita buang jauh-jauh di dalam nama Yesus. Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang hidup. Mari kita baca di dalam kitab Ibrani pasal 7 ayat 25. Rasul Paulus dia berkata demikian. Karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah.
Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Ia hidup senantiasa. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Amin. So itu jangan kita ragu. Pada waktu hari mendung yang gelap, pernahkah kita ragu kalau matahari itu tidak bersinar? Pernah, saudara-saudara? Kita tidak pernah ragu kan? Kita tahu mendung ini cuma sementara. Nanti kalau mendung ini hilang, matahari itu akan nampak kembali, saudara-saudara. Di balik mendung, matahari tetap bersinar. Dalam kehidupan kita pun demikian. Kadang-kadang Tuhan izinkan hidup kita seperti ditutup dengan awan, saudara. Tapi itu bukan berarti Tuhan tidak ada. Bukan berarti Tuhan itu tidak tahu. Dia tetap, dia ada di sorga. Dan lebih dari itu, dia menyertai kita senantiasa. Nah inilah yang akan kita lihat. Hal yang kedua, mari kita baca di dalam Mazmur 31 ayat yang ke-23. Di sini kita melihat ada perasaan yang tidak benar. Tapi seringkali juga kita alami hal ini. Di dalam Mazmur 31 ayat yang ke-23, pemazmur berkata demikian, aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Nah ini yang pertama. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu, minta tolong. Haleluya, haleluya. Bukankah ini juga seringkali kita alami? Pada waktu kita mengalami satu kebingungan, kita panik, kita tidak tahu berbuat apa-apa. Lalu kita berdoa seolah-olah tidak ada jawaban. Kita berpikir, Tuhan sudah tidak mendengar doaku. Tuhan sudah melupakan aku. Tuhan sudah meninggalkan aku. Tetapi yang benar, Tuhan mendengar doa kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam segala keadaan. Mari kita baca ayat tersebut di dalam Ibrani pasal 13 ayat yang kelima bagian yang B. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Haleluya. Saudara yang mengalami kesesakan hari-hari ini, saudara renungkan ayat ini, pegang ayat ini, masukkan di dalam hatimu. Percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Sekali-kali dia tidak akan meninggalkan kita. Haleluya. Di dalam ayat yang lain dikatakan bukan cuma Tuhan tidak meninggalkan kita, tetapi Tuhan ikut, dia bisa mengerti, dia bisa ikut merasakan apa yang kita alami. Dalam Ibrani pasal 4 ayat 15 dikatakan karena dia pernah alami segala yang dialami oleh manusia. Sebab itu dia ikut merasakan penderitaan kita. Dalam bahasa aslinya dipakai kata simpateo. Itu artinya simpatik, bersimpati. Coba saya berikan satu contoh. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 1. Lalu kita loncat pasal 9 ayat 4. Dikatakan di situ demikian. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat. Perhatikan perkataan ini. Penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Kita tidak bisa mengerti sampai bagaimana hebatnya. Tapi firman Tuhan jelas berkata penganiayaan yang hebat. Loh kok bisa? Mengapa terjadi? Tuhan izinkan, saudara. Jadi jangan kaget, saudara-saudara. Kalau ini terjadi, jangan kaget, saudara. Ini sudah pernah dialami. Penganiayaan yang hebat Tuhan izinkan. Saya yakin dalam situasi yang demikian, saudara-saudara, banyak orang yang mungkin tergoyah imannya. Banyak orang yang mungkin undur, bisa jadi. Yang jelas banyak orang-orang yang mengungsi, tinggalkan Yerusalem. Tapi rupa-rupanya penganiayaan ini mengejar terus, saudara-saudara. Dan kemudian kita lompat pasal 9 ayat 4 dan ayat yang kelima. Coba saudara perhatikan ayat-ayat ini, luar biasa ini saudara. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya? Siapa? Menganiaya aku. Yesus tidak berkata mengapa engkau menganiaya umatku. Mengapa engkau menganiaya jemaatku? Tidak. Mengapa engkau menganiaya gerejaku? Tidak. Tapi Yesus berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Haleluya. Kemudian jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Jangan main-main, saudara-saudara. Apa yang kita alami
itu juga Tuhan rasakan. Kelemahan kita, dia ikut merasakan. Ada satu ayat di dalam Pemazmur juga berkata, hari demi hari dia menanggung segala kesusahan kita. Ya, ayat ini satu penghiburan, tapi sekaligus satu peringatan. Hal ini jangan sampai terjadi. Tapi saya tetap akan memperingatkan dalam kehidupan rumah tangga. Jangan ada abuse, pelecehan, penganiayaan. Apakah dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk perasaan. Banyak masih terjadi. Suami menganiaya istri. Atau sebaliknya istri menganiaya suami. Loh kok bisa? Bisa, saudara. Tapi umumnya penganiayaan mungkin berupa kata-kata. Orang tua menganiaya anak. Loh jangan dipikir tidak bisa, saudara. Anak kandung bisa dianiaya. Mungkin saya tidak sadar. Makanya Paulus berkata di dalam satu ayat dikatakan, hai bapak-bapak jangan sakiti hati anakmu. Kadang-kadang kita tidak sadar kita menganiaya anak mungkin dengan kata-kata yang menjatuhkan, yang menusuk perasaan. Dan sebagainya. Atau sebaliknya, anak menganiaya orang tua. Ya, saya berharap jangan sampai terjadi. Tapi tetap saya akan katakan berhati-hatilah. Karena apa yang dialami oleh umat Tuhan yang sungguh-sungguh, yang setia kepada Tuhan, itu juga mengena kepada Yesus. Makanya Yesus tidak berkata kepada Saulus, Saulus, kenapa kamu kok menganiaya umatku? Tidak. Tapi dia berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Haleluya. Pemazmur berkata, dalam kebingunganku, aku berpikir aku sudah terbuang dari hadapan Allah. Tuhan sudah tidak mendengar doaku. Tapi tidak demikian, saudara-saudara. Yang benar, Tuhan tetap menyertai kita. Apapun juga keadaan saudara dan saya. Dan dia ikut merasakan apa yang kita alami. Dan dia sanggup menolong kita, saudara-saudara. Saya tutup bagian ini dengan satu ayat di dalam Ibrani pasal 2 ayat 18. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Oh puji Tuhan saudara. Saudara yang mengalami pencobaan hari-hari ini, jangan kecil hati. Angkat wajahmu, pandang kepada Yesus. Dia masih ada. Dia masih mendengar dan dia mau menolong kita yang percaya kepadanya. Bagian yang ketiga, mari kita baca di dalam 2 Petrus pasal 3, ayat 3, ayat 4, loncat ayat 9. Di sini juga kita melihat ada pandangan yang tidak benar, tetapi ada pandangan yang benar. 2 Petrus 3 ayat yang ketiga, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Nah ini menyerang firman Tuhan bukan? Janji Tuhan itu mana? Katanya Tuhan Yesus mau datang, mana janjinya? Firman Tuhan itu buktinya mana? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Nah, saudara-saudara perhatikan. Ini tidak benar. Mengejek, mengolok firman Tuhan, meragukan firman Tuhan. Ayat yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Haleluya. Jadi saudara, ada orang-orang yang akan mengejek, mengolok bahwa firman Tuhan itu tidak benar. Janji Tuhan itu nonsens. Janji kosong. Firman Tuhan itu tidak terbukti. Mana buktinya? Tuhan mau datang mana? Dan mungkin juga dalam hal-hal yang lain, bukan cuma masalah kedatangan Tuhan. Mungkin banyak orang akan bertanya-tanya, akan mengolok kita. Bahkan mungkin kita sendiri, saudara-saudara, meragukan akan kebenaran janji Tuhan. Bisa terjadi. Perasaan-perasaan yang demikian, saudara-saudara. Kita berkata, mana janji Tuhan? Tuhan berkata akan mencurahkan rohnya. Tuhan berkata akan memulihkan gerejanya. Tuhan berkata akan menyempurnakan gerejanya. Mana buktinya? Saudara, saya mau memberitahu, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Kita percaya atau tidak, tetap janji Tuhan itu akan digenapi pada saatnya. Tinggal kita mau percaya atau tidak. Tuhan tidak menunggu kita percaya atau tidak. Saatnya nanti
pada waktunya tiba. Saya ingat ada satu ayat yang menarik sekali di dalam Keluaran 12 ayat 41. Sudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga. Ini luar biasa nih. Tuhan pernah berkata kepada Abraham, pada waktu Abraham masih belum apa-apa, dia masih dapat janji. Tuhan beri Abraham satu penglihatan, lalu dia berkata, nanti keturunanmu akan diperbudak. Setelah Tuhan menyebutkan satu jangka waktu, mereka akan keluar. Itu terjadi zaman Abraham mungkin 500 tahun sebelumnya, atau ya kurang lebih itu. Dan dikatakan oleh firman Tuhan, setelah 430 tahun mereka diam di Mesir. Tepat pada hari itu juga keluarlah segala pasukan Tuhan. Tuhan tidak pernah lupa akan perjanjiannya. Amin. Haleluya. Setiap pasal ayat baris di dalam Alkitab ini adalah janji Tuhan yang Tuhan meteraikan dengan darahnya yang kudus. Sebab itu saudara, jangan goyah memegang janji Tuhan, saudara. Jangan pernah ragu. Jangan pernah goyah, tetapi biarlah kita tetap berpegang kepada firman Tuhan. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat 37. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi ia akan datang, sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Ayat-ayat ini dikutip dari kitab Habakuk. Habakuk pasal 2 ayat 3 dan 4. Dikatakan di situ, kalau kamu merasa ada penundaan, tetap kamu nantikan. Karena Tuhan tidak akan mengulur-ngulur waktu. Jadi dikatakan saudara-saudara, waktunya pasti akan datang. Tuhan tidak akan menangguhkan. Janji Tuhan itu akan digenapi. Soalnya itu jangan kita mengundurkan diri. Seringkali kita, ini yang sayang. Kita sudah bertahan, sudah sampai langkah terakhir, kita lalu undur. Padahal kita tinggal satu langkah lagi. Sebab itu firman Tuhan berkata, orang bertahan itu harus sampai akhir. Jangan kita mengundurkan diri, kita kehilangan berkat. Tapi kalau kita tetap maju, kita akan memperoleh berkat itu. Ayat yang ke-35, naik sedikit. Ayat 35 dan ayat yang ke-36. Tetap dalam Ibrani pasal 10. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Jangan dilepas saudara-saudara. Saudara selama ini sudah tekun, setia, percaya memegang firman Tuhan. Meskipun mungkin masih belum nyata semuanya itu. Jangan saudara lepas eman saudara. Jangan dilepas karena besar upah yang menantinya. Haleluya. Ada upah saudara-saudara. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Haleluya. Tuhan tidak pernah lalai, Tuhan tidak pernah lupa. Tuhan berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Jadi kalau dia berjanji, kita boleh pegang. Saya ingat satu ayat di dalam Mazmur, indah sekali saudara-saudara. Di dalam Mazmur 119 ayat 33. Di sini ada satu perkataan Raja Daud. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan, petunjuk ketetapan-ketetapanmu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Pegang firman Tuhan itu sampai saat terakhir. Jangan dilepaskan, jangan lepaskan kepercayaanmu, kata Rasul Paulus. Tekun memegang janji Tuhan, saudara-saudara. So itu saudara-saudara, sekali lagi, kalau datang pikiran-pikiran, perasaan yang tidak benar, keraguan, kebimbangan, kita mau tolak itu semuanya di dalam nama Yesus. Dan kita mau tundukkan pikiran kita kepada firman Tuhan. Tuhan adalah Allah yang setia. Apa yang sudah alami, saya tidak mengerti. Saya sangat terbatas, tetapi Tuhan Allah Rohul Kudus itu tidak terbatas. Dia mengerti apa yang saudara alami. Jangan saudara ragu, jangan saudara bimbang akan kasih-Nya, akan penyertaannya, akan janji firman Tuhan. Saudara tetap pegang, maka kita akan mendapat kemenangan pada akhirnya. Tuhan memberkati kita semua.